sih saham-saham banking turun dan pengen tahu juga apakah itu diakibatkan oleh foreign outflow yang drastis atau apa gitu. Oke, jadi mungkin kita coba buka dulu ya mengenai. Ini gue udah bikin kayak dia punya outflow lah ya, dia punya outflow. Nah ini kalau based on my data gitu ya, dari awal tahun sampai ini cut off 15 Oktober 2025 ya, memang tidak bisa dipungkiri gitu ya bahwa big bank kayak BCA, BRI dan Bank Mandiri itu secara outflow ya cukup besar dan cukup masif gitu ya. Kayak BCA 31,9 triliun, kemudian Bank Mandiri 17,7 triliun, BRI turns out ternyata udah lebih mengecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi secara net dia cuma udah kebanyakan yang keluar kali bro. Iya benar. Jadi soalnya kalau dia tuh banyak keluar itu malah di 3 bulan terakhir 2024 gitu. Nah jadi kalau secara net di year to date ini cuma dalam tanda kutip cuma 3 triliun lah ya. BNI itu 4,48 triliun gitu. Nah tapi kalau misalkan kita bicara kayak Bank Syariah itu menariknya justru inflow. Kayak BRIS 1,5T, kemudian BTPS itu 262 miliar gitu. Jadi ya kenapa turun? Ya ada faktornya juga dari asing jualan lah gitu. Ya. Nah apa yang menyebabkan ini? Menyebabkan kayak asing tuh jualannya segitu masifnya gitu. Kalau gue lihat ada beberapa faktor ya. Yang pertama tadi ya kalau kita bicara fundamental dan mungkin sedikit di luar fundamental. Jadi kalau secara fundamental pertama dengan ketika misalkan di September 2024 kan Big Bang ini all time high ya. BCA masih di 11.000 12.000-an, BRI mungkin di 6.500-an gitu kan. Itu kan valuasi yang sebenarnya cukup premium at the time gitu kan. Dan as I mentioned earlier bahwa kalau misalkan sebuah saham itu valuasi sudah premium, market itu akan expect growth yang lebih besar, ya kan? But turns out ternyata di 2025 ini secara secara kinerja tidak terlalu memuaskan. Masih tumbuh ya secara in terms of credit, tapi tumbuhnya double digit dan secara bottom line untuk Bank Himbara malah minus gitu kan. BCA masih plus ya, cuman kalau dari segi valuasinya juga udah udah terjustified lah gitu loh. Nah, itu kalau dari sisi fundamentalnya. Kemudian kalau dari sisi non fundamental ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada nama-nama baru yang naik bobotnya terhadap IHSG gitu. Jadi mungkin ya salah satu namanya ya DSSA lah ya gitu yang